untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta para pengikutnya hingga yaumil akhir. Insya Allah, kajian hari ini bertema sebab waktumu terbuang dan masih membahas kitab Waktumu Dihabiskan Untuk Apa, karya Ustadz Yasid bin Abdul Qadir Jawas di halaman 79. Dan kajian hari ini masih disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Hendra Gunawan. Dan jika ada pertanyaan daripada jamaah, mohon ditulis di kolom chat. Dan jika ingin bertanya secara private atau direct message, mohon ditujukan kepada saya. Insya Allah, pertanyaan akan dibacakan pada sesi tanya jawab. Dan jika waktu masih tersedia, bisa Anda bertanya melalui fitur raise hand. Terima kasih. Kami persilakan kepada Ustadz Agus untuk memulai. Mohon izin untuk merekam kajian ini. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah yang tergabung di Majlis Ta'lim Overseas pada hari ini, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita dari Hong Kong yang semoga mereka di sana dimudahkan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mereka di sana dimudahkan untuk bisa menyebarkan tauhid dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan kemampuan mereka. Dan semoga di sana Allah jaga mereka dari segala kejahatan, gangguan orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab 4 ya Teh ya. Iya Teh, Vina ya. Iya Ustaz, ya. Sebab setelah kita bahas tentang bahayanya waktu yang terbuang ya. Sekarang kita akan bahas kenapa sih orang bisa, apa sih sebab-sebabnya waktu terbuang itu apa, ya? Karena nggak mungkin dong orang buang-buang waktu kalau nggak ada sebabnya. Segala sesuatu itu ya pasti ada sebabnya. Enak banget ya orang buang-buang waktu, sedangkan mayit sangat butuh waktu walaupun cuman 3 menit saja. Maksudnya apa? Mayit sangat butuh waktu walaupun cuman sholat 2 rakaat saja. Bahkan 2 rakaat bagi mereka kalau bisa melaksanakannya lebih baik dari apa yang tersisa dari dunia kita. Enak banget ya orang buang-buang waktu sampai bikin grup namanya leyeh-leyeh.com. Apalagi itu namanya kelompok apa namanya tuh? Kelompok apa tuh namanya tuh ya, orang menyebutnya tuh. Kalau dulu di Malaysia ini ada leyeh-leyeh.com ya. Kumpulan orang-orang leyeh-leyeh gitu ya. Ada lagi grup apa namanya tuh ya, orang-orang yang demen banget buang-buang waktu, tidur-tiduran dan lain sebagainya. Apalagi kita mau masuk Ramadan. Tentunya ketika masuk Ramadan ini penting untuk membiasakan ibadah dari bulan Sya'ban. Jangan sampai Ramadan ternyata masuk dia tapi tidak berkah. Yang ketemu Ramadan tuh banyak. Ya, tapi tidak berkah di dalamnya. Tidak banyak amal kebaikan di dalamnya. Makanya mintanya tuh bukan hanya ketemu tapi minta berkah di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan bahas kenapa orang bisa
buang-buang waktu. Taib, saya akan share screen pembahasannya. Ada teh? Ada, kelihatan Ustaz. Taib. Sebentar. Kelihatan? Ya, baik. Bismillah. Sebab-sebab waktu terbuang. Ya, ingat ya, buang-buang waktu ini tentunya kata Ibnu Qayyim lebih berbahaya dari kematian teh. Kenapa? Karena kalau orang mati itu kan terputus dengan dunia dan kehidupannya. Tapi dia tidak terputus dengan Allah, dengan akhirat. Tapi orang buang-buang waktu itu bisa putus dengan Allah, nggak ingat Allah. Maka kenapa kata Ibnu Qayyim, buang-buang waktu ini lebih berbahaya daripada kematian. Maka supaya kita tidak buang-buang waktu hidup ini, apalagi yang sudah tua, 60 tahunan, 40 tahunan, apalagi yang sudah sakit-sakit, nggak layak buang-buang waktu. Kita harus bisa membagi waktu, apalagi mau masuk bulan Ramadan, ini benar-benar harus pintar. Makanya dalam Islam saking pentingnya waktu, ada yang namanya qailullah. Tahu teh, Gina, qailullah apa? Belum tahu Ustaz saya. Tidur sebelum zuhur. Jadi qailullah namanya, tidur jam 11 ya sampai zuhur. Itu keutamanya kayak sahur teh. Jadi kan kita sahur tuh kan sahur jam 4-an ya. Itu kan kita dapat tenaga kan? Dapat tenaga. Nah jam 10, jam 9 mungkin tenaga kita udah mulai kurang gitu. Maka sunnah qailullah. Qailullah itu apa? Tidur sebentar sebelum zuhur. Apa fungsinya? Orang kalau tidur jam 11 bangun pas zuhur tuh kayak seger gitu loh. Karena tidur yang berkualitas kan tidur yang berkualitas ya. Kayak tidur siang kayak gitu tuh qailullah itu kayak 1 jam katanya nilainya kayak 2 jam. Nggak bisa tidur jam 11, tidur jam 1 atau setelah zuhur. Sebentar saja. Maka itu kayak tenaga. Makanya kata ulama salaf itu kayak apa? Kayak sahur di siang hari. Ya, bukan sahur makan ya. Jadi kayak habis makan dapat tenaga gitu loh. Ya, Masya Allah. Kenapa? Untuk menjalankan aktivitas berikutnya. Saking pentingnya waktu, Allah bilang apa? Faiza faragta fansab. Setelah selesai melakukan ini, selesai lakukan yang lain. Maksudnya apa? Setelah salat wajib, lakukan yang sunnah. Bahkan Allah memuji orang yang selalu sibuk. Bahkan Allah sendiri apa? Sibuk kan? Ya, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Ya. Bahkan Allah la ta'khudhu sinatu wa la naum, tidak tidur, tidak ngantuk, tidak tidur. Sibuk membagikan rezeki. Ya, sibuk ya menyelamatkan, menolong, memberikan hidayah taufik kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Maka kesibukan adalah salah satu ciri khas orang-orang yang baik ya, selama kesibukannya disibukkan dengan hal-hal yang baik. Makanya kata Hasan al-Basri ya, min alamati i'radillah 'anil 'abdi ayyaj'ala suglahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba karena seorang hamba itu banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Buang-buang waktu. Maka berhati-hati dari buang-buang waktu. Apalagi mau masuk Ramadan ini. Jangan tinggalkan sedetik pun diniatkan untuk ibadah. Karena kita akan masuk sebuah bulan
yang di dalamnya banyak ampunan, banyak pahala, banyak keberkahan. Sejam hilang, berapa banyak hilang keberkahan dan ampunan. Tapi sebab-sebab buang waktu diantaranya adalah lanjut deh. Satu, lemahnya iman. Dan ini menyebabkan pertama, kecenderungan memperturutkan hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu dan tidak memiliki kontrol agama membuatnya sulit untuk bisa membawanya bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam menjauhi apa yang diharamkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Serta akan sulit baginya dalam menggunakan waktunya jika ia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Apabila seseorang mengkoreksi diri dan menyadari bahwa ia akan kembali kepada Allah Ta'ala sepanjang apapun umurnya, maka ia akan mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mampu pula mengendalikan dirinya. Baik, ini yang pertama, sebabnya itu lemah iman. Ya, dan lemahnya iman ini menyebabkan akhirnya cenderung memperturutkan hawa nafsu. Ya, betapa banyak orang karena lemah iman sibuk nonton. Nonton sampai berapa jam teh? Nonton YouTube, nggak sadar tuh scroll. Makanya film-film pendek, reel, TikTok, nggak sadar orang scroll itu. Tahu-tahu udah 1 jam. Ya, tahu lihat Facebook, ya status orang dibacain terus ya, nggak sadar udah 1/2 jam. Makanya kita benar-benar harus menguatkan iman, ya, karena dengan iman dan takwa inilah waktu akan jadi manfaat. Ya, makanya di kitab Sunanul Hauliyah, ya, disebutkan bahwa ketika kita memiliki iman dan takwa, maka ini menyebabkan bukan hanya waktu, tapi amal berkualitas. Amal itu berkualitas satu karena iman dan takwa. Makin beriman, makin bertakwa seseorang, maka waktumu dan amalmu akan berkualitas. Yang kedua, ya, supaya waktu dan amal berkualitas, ya, perbaiki amalmu. Jadi bukan hanya bukan hanya iman dan takwa, tapi amal-amalnya diperbaiki. Yang ketiga, agar waktu dan amal ini berkualitas, maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu syar'i. Karena dengan menuntut ilmu syar'i ini kau akan tahu banget betapa waktu itu sangat berharga. Yang keempat, tinggalkan kemaksiatan. Karena betapa banyak amal akan hilang gara-gara kemaksiatan. Jadi Anda sudah capek-capek beramal, hilang. Gara-gara apa? Ya gara-gara nggak sholat asar. Tinggalin sholat asar bisa ngilangin amal. Gara-gara durhaka sama orang tua. Ya, gara-gara minum khamar, gara-gara pergi ke dukun. Maka kuatnya iman dan takwa ini akan meningkatkan kualitas amal dan kualitas waktu. Masih bisa diingat teh? Agar amal dan waktu berkualitas. Satu, apa tadi? Kuatkan iman dan takwa. Kedua, apa tadi? Saya nggak catch yang nomor 2. Ustaz. Yang kedua itu mengoptimalkan amalnya. Optimal, ya. Ya, mengoptimalkan amalnya. Jadi kalau orang kan sibuk beramal, maka dia akan lemah dalam hal yang tidak manfaat. Coba ya. Nih ya. Kata Ibnu Qayyim, "Man ista'mala quwwahu fil amali ghair masyru'ah, tad'uf quwwatahu 'inda 'amalil masyru'." Ketika orang sibuk dengan amal yang tidak manfaat, maka dia akan lemah dalam amal yang manfaat. Teteh sibuk nonton Korea, maka baca Qurannya akan kurang pasti. Benar, Ustaz. Ya, sibuk belanja, pasti sholatnya akan akhir waktu. Ya, lain lagi ketika Anda sibuk beramal soleh, meningkatkan kualitas amalmu, maka maksiat juga akan berkurang. Karena udah sibuk, udah capek.
Ya, taraweh apa sih? Buka puasa, makan, taraweh, baca Quran. Ya, jam 11 datang teman ngajak ke mall. Teteh kan pasti nolak. 11 malam. Kenapa? Ya toh, satu, tetehnya tahu mallnya udah tutup. Udah tutup. Dua, capek. Aduh, udah capek. 3 jam, 4 jam beramal ibadah. Begitu disuruh maksiat, ya capek kan. Males. Minimal males. Maka siapa yang sibuk dengan amalan yang soleh, maka dia akan terkurangi dari amal yang buruk. Siapa yang sibuk dengan amal yang buruk, maka dia akan kurang dalam amal yang soleh. Ya gitu aja kan, hidup begitu aja kan. Iya. Ya. Oleh karena itu, satu tadi, tingkatkan imanmu dan takwamu agar amal dan waktumu berkualitas. Yang kedua, optimalkan amalmu. Ya, amal tuh yang sesuai sunnah, maksimalkan. Insya Allah orang sholat qobliyah ba'diyah aja jumlahnya 22 kan. Udah capek gitu. Ya, ngapain dia mau ngerjain yang nggak jelas gitu. Yang ketiga, apa tadi? Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah makanan, obat, minuman buat hati. Yang terakhir, tinggalkan kemaksiatan. Karena jangan sampai sholat tahajudnya Masya Allah, duhanya Masya Allah, baca Qurannya Masya Allah, gibahnya Subhanallah. Ya, sering kita dengar orang kan, dia mau majunya banyak banget ya, tapi mulutnya ember banget ya. Ini hati-hati, kemaksiatan ini bisa menyebabkan amal jadi hilang, jadi berkurang. Ya, tapi itu tadi, lemahnya iman ini akan menyebabkan kecenderungan memperturutkan hawa nafsu. Dan sebab-sebabnya apa sih? Nah ini sebab-sebabnya nih. Hilangnya keikhlasan. Kalau orang udah amalnya nggak ikhlas kurang, ya imannya nggak akan nambah. Lemah dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, makanya jangan pernah deh lemah dalam menuntut ilmu syar'i. Minimal berapa teh kata Ibnu Qayyim menuntut ilmu itu? 3 hari sekali. Oh, 3 hari. 3 hari sekali. Kalau enggak, orang kalau 3 hari nggak makan gimana teh? Mati. Lemas bahkan bisa mati. Sama, jiwa ini nggak makan ilmu, bisa mati. Ya, bukan mati badannya, mati jiwanya. Maka kenapa orang bisa lemah iman, hilangnya keikhlasan, lemah dalam menuntut ilmu syar'i, ya. Kemudian ketergantungan hati kepada dunia, melupakan akhirat, fitnah berupa istri, anak, dan harta. Gara-gara istri, gara-gara anak, gara-gara harta, orang bisa lemah imannya. Hidup di tengah masyarakat yang rusak, ini bisa menyebabkan lemah iman. Berteman dengan orang yang memiliki keinginan yang lemah dan cita-cita duniawi. Waduh, teman-temannya duniawi semuanya. Cita-citanya rendah semuanya. Cuman pengen punya rumah, mobil, pengen punya apalah tas branded. Cita-cita lemah kayak gitu kan. Cita-citanya hebat tuh surga. Bersama Nabi, bersama keluarga, bebas dari api neraka. Cita-cita hebat ini. Dosa maksiat yang suka memakan barang-barang yang haram. Orang efek makan yang haram ya. Jangankan yang makan, yang bapaknya, anaknya aja bisa berubah karakternya teh. Ya. Ya. Tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ya, menuntut ilmu sih rajin, tapi kagak jelas ngapain. Ya, maka menuntut ilmu harus jelas tujuannya apa? Mengamalkan. Ya, men-trust diri, mendekatkan diri kepada Allah. Terus ada lagi yang ke-9 nih, sebab lemahnya iman teh, nggak mau bergaul dengan komunitas yang baik. Sorangan hidupnya teh. Ya, apa sih namanya? Menyendiri gitu loh. Ya, bagus tinggal di pulau kayak gitu mah, sendirian dia. Ya, kan harus punya komunitas dong. Komunitas apa? Komunitas yang baik tentunya.
akan dapat pengalaman, akan dapat share yang bagus. Kemudian lemahnya pendidikan. Ya kadang-kadang ya, lemahnya pendidikan yang berpengaruh dengan lemahnya apa tadi? Iman. Maka insya Allah makin pendidikan makin bagus ya, walaupun gak ada yang jamin juga. Tapi ini salah satu sebab kenapa orang lemah imannya. Saya ulangi ya. Yang pertama apa tadi itu? Hilangnya keikhlasan. Hilangnya Ya, menuntut ilmu hati-hati ya, nggak ikhlas ya. Karena nggak enak nanti ditanya sama grup lagi. Kemana lu Cin? Gagal hadir gitu. Ya, nggak enak gue dah. Ya. Lemahnya dalam menuntut ilmu syar'i. Berapa hari tadi? 3 hari ya? 3 hari ya. 3 hari. Ya, nggak apa-apa kajian sebulan sekali. Dengan saya kan, dengan ustadz yang lain masih banyak yang lebih baik dan sunnah-sunnah. Ya, yang penting kajian-kajian tempat lain juga banyak kan ya. Kemudian ketergantungan hati kepada dunia, melupakan akhirat. Cobaan berupa suami, istri, anak dan harta. Kadang-kadang cobaan ini maksudnya ya, istri, anak, harta, suami bisa menyebabkan orang lemah iman. Ya, karena istri dan anak-anaknya nggak mendekatkan diri kepada Allah. Hidup di tengah masyarakat yang rusak. Hati-hati ya, yang tinggal di Hong Kong ya. Ya, mudah-mudahan Anda tetap ya kuatkan iman Anda tadi dengan menuntut ilmu. Beda kan Teh di Indonesia? Beda banget Ustaz. Kaget nggak? Kaget sekali. Saya terkaget-kaget waktu hidup di Indonesia Ustaz, karena sudah terbiasa di sini ya. Begitu ke Indonesia terkaget-kaget. Jadi emang di sana apa maksudnya berapa tahun Teteh di Hong Kong? Lebih dari 20 tahun Ustaz. Masya Allah, lahir di sana? Enggak. Ya, oh gitu. Begitu di Indonesia kagetnya kenapa? Ya beda banget ya Ustaz. Jadi bisa ada ada perbandingan gitu. Gitu ya. Beda sekali. Tapi lebih enak kan di Indonesia kan? Kalau mikirin akhirat enak di Indonesia Ustaz. Gitu. Ya, mikirin dia di sana. Ya. Saya kan mau ngajar ceritanya saya mau ngajar ke Australia gitu ya. Terus saya tanya, ya udah Bu, Senin kajian, Selasa kajian, pokoknya saya ajak tiap hari, mumpung saya di sana. Apa kata mereka? Nggak bisa Pak Ustadz, di sini mah begitu. Di sini ya bisa mah sebulan sekali, seminggu sekali gitu. Kenapa? Karena kita nggak ada pembantu di sini, serba mahal dan lain-lain. Nggak kayak ibu-ibu Indonesia yang bisa tiap hari gitu loh ya. Oh gitu, karena offline kan. Oh gitu. Ya, jadi ya bagaimanapun masyarakat ya yang semuanya muslim tentu lebih nikmat ya Teh ya. Iya. Ya bahkan ada yang dari grup mutu minta doa, Ustadz doakan saya pindah ke negeri muslim gitu ya. Biar saya pengen ke Qatar, ke Saudi gitu loh. Biar mayoritas muslim semuanya. Ya, jadi intinya hidup di tengah masyarakat yang non-muslim ini beda banget dengan yang Islam. Tapi berteman dengan orang yang memiliki keinginan yang lemah. Cita-citanya duniawi gitu ya. Dikit-dikit ngomongin sepatu, dikit-dikit ngomongin merek, mobil, yang diomongin apartemen, liburan, ya dinner, dia apalagi itu fitness, ya lama-lama fitnah, ya. Kemudian dosa karena makan yang haram, kemudian nggak punya tujuan yang jelas dalam menuntut ilmu. Maka hati-hati menuntut ilmu tapi cuman nggak jelas ngapain gitu ya. Maka terus menyendiri, ya. Kemudian lemahnya pendidikan. Kembali lagi, itu lemah iman ini yang menyebabkan sebab-sebabnya tadi. Nah akhirnya gara-gara sebab tadi menyebabkan apa Teh? Kecenderungan memperturutkan hawa nafsu. Ya akhirnya ya nafsu aja diikutin deh. Ya maaf ya. Ya misalnya ya tadi misalnya belanja, sibuk ngobrol di kantin, dikit-dikit ke kafe-kafe. Ya boleh-boleh saja, tapi kan jelas tujuannya. Bukan menjadi sebuah kebiasaan. Ini kenapa orang bisa
sibuk banget mengikutkan hawa nafsunya, ya karena lemah imannya. Sebabnya tadi ya Teh ya. Sebabnya tadi itu yang tadi sudah kita bahas. Ya. Tapi penyebab yang akhirnya menyebabkan ini, gara-gara tadi menyebabkan ini. Kemudian yang kedua, ya orang buang-buang waktu itu gara-garanya lemahnya iman, akhirnya menjadi suka panjang angan-angan, suka halu Teh. Oh. Halu, ya halu. Andai aku lahir ke dunia bapakku Raffi Ahmad. Ya, ya, sampai ada foto Teh bayi lahir, tapi mesem gitu, mesem. Terus di caption tulisannya dikasih tulisan, kenapa bapakku bukan Raffi Ahmad? Halu, kan halu-halu itu ya hati-hati loh. Harap nikah sama orang kaya. Kan cerita-cerita sinetron juga begitu tuh. Oh iya. Serempet mobil Ferrari, lihat-lihatan, ya, akhirnya demen-demenan, halu. Ya, panjang angan-angan. Ya. Kenapa lanjut? Panjang angan-angan. Panjang angan-angan atau hulul amal, yaitu merasa masih berusia panjang, adalah penyakit berbahaya dan kronis bagi manusia. Ada orang yang nggak merasa tua. Senang banget kalau dibilang umurnya berapa Bu? 17 Pak Ustadz. Padahal udah 71. Ya, nggak mau terus terang gitu ya. Coba di ibu ya. Ibu kalau dibilangin ya tua pasti ngambek nih. Ya, jadi ada orang kenapa dia banyak buang waktu? Karena panjang angan-angan, sehingga merasa usianya itu kayaknya masih panjang gitu loh. Maaf ya, mereka yang ada di kuburan, semuanya sama kayak kita. Ngomong apa sekarang? Kayaknya gue masih lama. Jadi semuanya sama dulu waktu lagi hidup. Kayaknya gue masih lama. Ya, apalagi yang merasa yang merasa sehat, merasa olahraga terus, makanannya, minumannya, terjaga, seolah-olah masih lama. Hati-hati. Ya, itu hanya sarana saja supaya kau sehat. Kalau umur kan sudah ditakdirkan. Maka hati-hati ya, merasa berusia masih panjang. Merasa masih berusia muda. Padahal sudah kena AC dikit, kerokan. Ya, duduk lama dikit, langsung selonjor rematik. Maka kita sadari bahwa penyakit adalah bagian dari peringatan. Uban bagian daripada peringatan. Maka jangan merasa saya kayaknya still young. Ya, padahal udah jadi stainless. Terus, jika penyakit ini menjangkiti seorang muslim, maka itu akan membawa kepada indikasi yang lebih serius. Misalnya, ia mulai menjauhi perintah Allah, enggan bertobat, cinta kepada dunia, lupa akan kehidupan akhirat yang abadi, dan membuat hati menjadi keras. Ya, jadi karena dia merasa masih muda, ya kayaknya gue masih lama waktunya. Ya, akhirnya enggan bertobat. Nanti aja, masih ticket time lah. Ya, akhirnya jadi apa? Menjauh dari perintah Allah. Karena merasa muda. Ya, jadi memang umur itu hanya angka ya. Umur itu hanya angka. Kan ada yang begitu Teh tulisannya. Ya, apa bahasa Inggrisnya tuh? Age is only number gitu ya. Umur cuman angka. Ya. Umur itu bukan masalah angka gitu. Umur itu hidupmu. Apalagi yang sudah 60 tahunan tentunya. Jadi ketika seseorang muslim memiliki panjang angan-angan, merasa masih muda, maka ini akhirnya bisa jadi menjauh dari dunia, enggan bertobat, ya, akhirnya cinta pada dunia,
menjauh dari perintah Allah, lupakan kehidupan akhirat yang abadi, dan membuat hati menjadi keras. Hasan al-Basri mengatakan, man atala abdul amal illa asa al-amal. Tidaklah seorang panjang angan-angan, melainkan akan rusak amal-amalnya. Betul kan? Ini bagus banget dikata Hasan al-Basri ini. Tidaklah seorang panjang angan-angannya, melainkan akan rusak amal-amalnya. Kenapa? Oh, gue masih inilah. Akhirnya nggak kayak orang begini. Nggak kayak orang ingat mati gitu loh. Ya Allah, ingat mati. Sholat jadi lambat. Ya Allah, nggak tahu ketemu Ramadan tahun depan apa enggak. Akhirnya ibadahnya maksimalin. Makanya tidaklah seorang panjang angan-angannya, melainkan akan rusak amal-amalnya. Maksudnya apa? Karena dia merasa masih muda, merasa masih sehat, merasa panjang umur, akhirnya amal-amal yang harusnya dikerjakan jadi tertunda. Nanti aja. Ya, tobat apalagi, ini ditunda-tunda terus. Lanjut Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, penyebab menyanyiakan hati yaitu lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan penyebab menyanyiakan waktu yaitu panjang angan-angan. Baik. Sebenarnya teh angan-angan tuh ada yang boleh ya teh ya. Angan-angan tuh ada yang boleh. Sedikit tentang macam-macam angan-angannya. Angan-angan itu ada yang boleh. Macam-macam angan-angan. Satu, angan-angan yang mubah. Seperti berangan-angan memiliki kekayaan namun tanpa ada keinginan untuk beramal, ya hanya sebatas untuk kepentingan dunia. Ini angan-angan yang mubah ya. Ya pengen jadi orang kaya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau berangan-angan tapi nggak ada action, ya akhirnya jadi apa? Jadi halu gitu loh. Ya, angan-angan tuh ada angan-angan yang mubah, ada lagi tuh angan-angan yang dianjurkan. Ayo apalah tuh? Seperti angan-angan yang dianjurkan seperti berangan-angan hafal Al-Quran atau memiliki ilmu agama agar bisa berdakwah atau memiliki kekayaan agar bisa memberi manfaat bagi kaum muslimin. Coba banyakkan mana teh? Angan-angan yang mubah apa angan-angan yang dianjurkan? Ada nggak sih ibu-ibu angan-angan, ya Allah pengen banget hafal Quran? Ada nggak? Ada mungkin ya, tapi nggak banyak. Nggak banyak seperti angan-angan pengen punya tas. Angan-angan pengen punya mungkin mobil listrik, ya, atau angan-angan pengen, yang intinya angan-angan itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi yang nggak boleh ketika angan-angannya mempengaruhi hidupnya. Ya, oh saya pengen banget jadi orang kaya. Tapi satu, nggak bekerja. Ya, dua, ya air hangat dulu, nanti itu aja pas saya mau berangkat ya. Air panas aja. Angan-angan yang menyebabkan dia malah jauh dari Allah gitu. Dan dulu ada orang bikin ini teh lagu andai kan gitu. Ya, Opi. Ya, gak usah disebutin namanya. Ya. Oh, maaf. Afwan. Ya, makanya. Jadi angan-angan tuh ada yang ngubah. Apa tuh? Angan-angan ya pengen jadi orang kaya. Cuman kalau angan-angan pengen cakep bisa nggak ya? Mendingan angan-angan jadi orang soleh loh. Kalau angan cakep makan nggak mungkin gitu loh. Orang bagaimana apa gennya kan. Nah yang penting kan cakep amalnya, cakep akhlaknya. Nah ada angan-angan yang dianjurkan. Angan pengen hafal Quran, angan pengen, insya Allah banyak nih, angan pengen umroh Ramadan, angan-angan pengen apa ya bermanfaat. Ini angan-angan justru yang dianjurkan, boleh. Ya saya pengen berangan-angan jadi orang yang hafiz. Pengen angan-angan nih Ramadan hatam Al-Quran. Angan-angan nanti Ramadan saya pengen banget ya apa umroh Ramadan. Ya dan lain-lain itu angan-angan yang boleh. Angan-angan bahkan yang dianjurkan.
Karena angan-angan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini termasuk angan-angan yang bagus nih, Teh. Siapa yang? Siapa yang dengan jujur meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid, meskipun nantinya dia akan mati di ranjang. Nah kan, saya pengen banget mati syahid. Tapi jujur, maka dia akan mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Dalam hadis ini dianjurkan untuk berdoa minta syahid dan anjuran memiliki niat yang baik. Jadi angan-angan yang kedua ini lebih kepada niat yang baik, Teh. Ya. Ibu-ibu silakan berangan-angan dari sekarang, berniat baik. Untuk apa? Ya, untuk misalnya tadi nanti Ramadan, pengen sedekah ke masjid tiap hari buat orang buka puasa. Pengen nanti Ramadan saya hatam Quran. Pengen Ramadan saya pengen umrah Ramadan. Pengen saya Ramadan nanti ya silaturahim ke orang tua. Saya pengen Ramadan nanti ngadain bukber dengan teman-teman. Saya pengen Ramadan, ya berangan-angan lah, silakan. Angan-angan di sini lebih kepada niat baik ya, niat baik. Ya. Nah ada lagi yang ketiga, angan-angan yang dilarang. Ya, seperti ada perempuan pengen jadi laki, ya berangan-angan yang buruk lah, maka ini yang dilarang. Nah intinya orang berangan-angan kembali kepada tiga hal tadi. Boleh, dianjurkan, dilarang. Ya. Nah, tapi yang kita sedang bahas di sini tentunya bukan angan-angan yang dianjurkan, tapi angan-angan yang mubah, Teh. Yang akhirnya berlebihan. Taib kita lihat di sini. Ali bin Abi Thalib berkata, lanjut Teh. Ali bin Abi Thalib berkata, angan-angan akan membuat buta mata orang yang cerdik, dan siapa yang panjang angan-angan pasti menuai amal yang buruk. Ya, disebut panjang angan-angan itu ya berarti berlebihan gitu loh. Dan angan-angannya boleh-boleh saja berangan-angan, tapi jangan berlebihan dan harus ada action, harus ada doa. Ya. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya angan-angan adalah modal utama orang-orang bangkrut. Iya. Ya, angan-angan adalah modal utama orang bangkrut. Maka solusinya satu, menyadari hakikat dunia. Sadari ini cuma dunia, ya, yang sebentar lagi akan hilang. Kedua, menjadikan akhirat sebagai obsesi terbesar, supaya kita nggak panjang angan-angan nih. Ketiga, ingat mati. Ya, bahaya angan-angan panjang, angan-angan. Lanjut deh, Satu, orang yang panjang angan-angan akan lupa terhadap akhirat dan lupa terhadap nikmat-nikmat yang Allah janjikan bagi orang yang taat kepadanya. Serta akan lupa akan kerasnya azab Allah di akhirat bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Dua, orang yang panjang angan-angan akan kurang kesabarannya untuk menahan diri terhadap syahwat dan akan sering lalai dari melakukan ketaatan. Ya. Lanjutkan. 3, panjang angan-angan akan membuat orang mati-matian mengusahakan kebahagiaan lahiriah di dunia dan ia akan tenggelam dalam kenikmatan dunia yang fana. 4, orang yang panjang angan-angan hatinya akan keras dan air matanya akan mengering serta akan berambisi tinggi terhadap dunia. 5, orang yang panjang angan-angan akan mudah melakukan maksiat dan jauh dari ketaatan. Dan yang keenam, orang yang panjang angan-angan akan cenderung mudah menzalimi orang lain dan melanggar hak-hak orang lain. Iya, ini dari kitab Nadratun Naim fi Makarimil Akhlaq. Ini pembahasan ulama tentang bahaya panjang angan-angan. Maka hati-hati ketika angan-angan yang mubah dan angan-angan yang dilarang. Yang mubah aja jangan berlebihan, apalagi yang dilarang. Maka hendaklah kita berangan-angan yang dianjurkan. Ya, apalagi mau menjelang Ramadan ini. Ya, berangan-anganlah yang terbaik di bulan Ramadan ini. Taib, kembali lagi kepada pembahasan berikutnya. Sebab orang buang waktu, satu, lemahnya iman, ini menyebabkan kecenderungan memperturutkan hawa nafsu dan panjangnya angan-angan.
Ya, panjangnya angan-angan. Nah, sekarang yang kedua, kenapa sebab orang buang waktu setelah lemahnya iman? Karena poin yang kedua, tidak tahu tentang pentingnya waktu. Sebab banyak orang membuang-buang waktu karena mereka tidak tahu tentang berharganya waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang dengan sia-sia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Artinya teh, tidaklah aku menyesal atas sesuatu seperti penyesalanku pada suatu hari, di mana mataharinya itu terbenam, umurku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Masya Allah, bagus banget ya. Nyesel banget sehari-hari, matahari terbenam sore, umur makin kurang, tapi amal nggak tambah. Umur makin kurang, amal nggak pernah bertambah. Makanya ini penyesalan Ibnu Mas'ud kalau matahari terbenam. Maka kita yang masih hidup sekarang nih, ya yuk, jangan sampai kita banyak buang-buang waktu. Betapa Masya Allah, mayit sangat mendambakan waktu. Mayit sangat pengen bersedekah. Walaupun hanya cuma sholat 2 rakaat. Bahkan mungkin kalau dikasih, pengen banget bisa puasa Ramadan. Maka jangan sampai kita yang udah dapat waktu ini menyia-nyiakannya. Kemudian jadi kita harus berpikir tentang diri sendiri, ada atau tidak manfaat yang kita lakukan di hari ini. Bagus tuh. Kalau kita mau melakukan sesuatu ini ada manfaatnya enggak? Apakah hari ini kita sudah menolong orang? Ditanya tuh. Hari ini udah nolong orang belum? Sudah sholat dengan khusyuk? Bagus ya kalau kita suka ngelis tuh. Hari ini udah nolong orang belum? Bahkan bagus kalau kata ulama salaf teh, introspeksi kayak gini tentang waktu itu sebelum tidur teh. Sebelum tidur. Sebelum tidur tuh mikir siapa yang saya zolimi hari ini. Ya, saya meminta maaf. Apa yang kurang yang saya lakukan pada hari ini. Besok pagi saya akan melengkapinya. Maka ketika kita sadar betapa pentingnya waktu, maka pikirkan ketika kita melakukan sesuatu. Malah boleh di list. Apakah kita sudah nolong orang, sudah sholat syuhur hari ini, sudah baca buku yang bermanfaat, dan lain-lain. Hasan al-Basri berkata, lanjut, Aku bertemu dengan beberapa kaum yang seorang dari mereka itu lebih pelit dengan waktunya daripada dengan hartanya. Kita pelit sama harta apa waktu? Waktu harusnya sih Ustadz ya. Iya, banyak orang pelit kan harta. Tapi sama waktu boros banget ya. Ya. Jadi waktu dibuang-buang. Wow, disebarin waktu tuh. Ya, tapi kalau harta pelit banget. Justru yang harus kita nggak boleh ya dua-duanya nggak boleh. Jadi harusnya kita pelit waktu dan jangan sampai pelit harta. Kebanyakan orang ya mungkin baik terhadap harta, tapi ternyata sama waktu ya dia juga buang-buang, jangan. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya ada suatu kaum yang pelit banget sama waktunya daripada sama hartanya. Artinya ia tidak mau waktu yang ia miliki terbuang sia-sia. Para ulama terdahulu juga demikian, mereka menjaga waktunya sehingga mereka bisa menulis ratusan kitab. Seperti Ibnu Jarir at-Tabari, An-Nu'aim al-Asbahani, Ibnu Asakir, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syalbani, dan para ulama lainnya benar-benar menjaga waktunya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana pentingnya waktu, ya. Di sini disebutkan kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, boleh teh, waktu adalah kehidupan. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Dan siapa yang menyia-nyiakan hidupnya, maka dia akan menyesal, padahal penyesalan tidak berguna baginya. Masya Allah. Ya, jadi waktu itu bukan uang. Waktu itu hidupmu. Bahkan kata Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan waktu lebih parah
daripada kematian. Karena menyanyiakan waktu memutus dirimu dari Allah dengan negeri akhirat. Sementara kematian memutus dirimu dari dunia dan penghuninya. Ya, ya. Kalau kita buang-buang waktu itu bisa mutus hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau mati, dia mutus dengan dunia saja dan penghuninya. Makanya kata Ibnu Qayyim, buang-buang waktu lebih berbahaya daripada kematian. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, semua bencana yang menimpa seorang hamba maka sebabnya adalah menyanyiakan waktu dan rusaknya hati. Semua bencana yang menimpa seorang hamba karena sebabnya cuma dua, nyanyiin waktu dan hati yang rusak. Ya. Bahkan kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, termasuk dari tanda keselamatan pada seorang hamba satu, dia mudah melakukan ketaatan, kesesuaian dengan sunnah pada perbuatannya, persahabatan dengan orang-orang saleh, baik akhlaknya bersama saudaranya, senantiasa memberikan kebaikan kepada makhluk, perhatian terhadap kaum muslimin, terakhir penjagaan terhadap waktunya. Ini tanda orang bahagia. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hati-hati setelah iman yang lemah, maka kenapa orang buang-buang waktu? Itu tidak tahu pentingnya waktu. Kemudian yang ketiga, lemah keinginan atau tidak punya semangat. Lanjut ya. Jika kita punya semangat, pasti kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-A'mashi rahimahullah. Keduanya tunanetra atau buta, akan tetapi Allah memberikan kecerdasan dan semangat untuk belajar menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Oh iya teh, ini dua orang buta teh, tunanetra, tapi punya semangat, sehingga akhirnya ngapalin Al-Quran dan menghafal hadis. Kita buta enggak, tapi buta hati. Ya. Jangankan ngapalin Quran semuanya ya. Ya, tapi kemarin saya ketemu sama seorang pengusaha, Masya Allah ya, dia pengen banget ngapalin Quran. Saya bilang, ini coba deh caranya begini. Ya, ini adalah contoh siapa nih? Dua orang tunanetra. Ya, tapi Allah karena dia semangat, ya, maka akhirnya Allah berikan kecerdasan dan semangat untuk belajar menghafal Quran dan menghafal hadis. Padahal matanya buta. Tapi bisa ngafalin Quran, bisa ngafalin hadis. Coba Teteh, di penjara enak gak Teh? Ya, enggak lah Ustadz. Penjara nggak enak, penjara sekarang. Apalagi penjara zaman dulu. Ibnu Taimiyah menghatamkan Quran 80 kali di penjara. Padahal penjara kan keadaannya nggak enak banget. Tapi dia bisa menghatamkannya. Kenapa? Ya karena mau ditaruh di mana aja sebenarnya ya. Kalau orang semangat mah akan semangat kan? Iya. Karena ada orang yang kalau itu apa sih semangat tuh lihat suasana teh. Namanya apa? Mood gitu ya. Mood. Ya. Padahal kalau dia orangnya semangat, imannya bagus, ngerti tentang waktu, mau ditaruh di mana aja, dia bisa semangat kan? Siapa lagi nih? Syekh Ibrahim bin Abdul Aziz dan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumallah. Yang ada di zaman sekarang mereka bisa menguasai Quran dan menjadi ulama yang terkenal di seluruh dunia. Padahal Syekh bin Bas buta dari usia 6 tahun. Sampai-sampai teh ada keluarga beliau bilang begini, di usia 6 tahun itu, ini anak nanti jadi apa ya? Maksudnya kecil buta gitu. Ternyata Allah jadikan dia ulama, Masya Allah. Terkenal sampai hari ini. Udah meninggal orangnya tahunan, tapi namanya terus diambil. Perkataan-perkataannya dikutip. Masya Allah. Makanya orang berilmu, dia hidup walaupun mati. Tapi orang bodoh, dia mati walaupun hidup. Jadi butuh semangat dimanapun Anda berada. Sekarang kan ada lagi rame nih teh. Tadi anak saya bilang, ayah, aku dengar tadi satpam ngomong
Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Bukannya Ramadan tiba ya gitu-gitu. Ngerti nggak tuh maksudnya? Iya, ngerti. Jadi kan ya orang kalau lagi Ramadan mau Ramadan kan banyak orang Ramadan tiba. Ini nggak diganti. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Kayak nggak punya, kayak terpaksa datangnya Ramadan gitu kan. Iya, iya. Jadi hati-hati ya, kita mau masuk Ramadan butuh semangat, butuh semangat. Maka gimana supaya semangat? Hud 52. Apa teh? Banyakin tobat dan istighfar. Wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Supaya semangat ya. Bapak Ibu ya, supaya semangat maka penting apa? Ya, penting bagi kita untuk banyak tobat dan banyak istighfar. Kenapa? Sebab tobat dan istighfar menyebabkan Allah memberikan kita apa? Kekuatan. Ya. Makanya kalau surat apa tadi? Hud 52. Surat Hud 52. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa tadi? Kekuatan. Ya. Maka sambut Ramadan dengan iman, takwa, ilmu, dan apa tadi? Taubat yang jujur. Insya Allah taubat yang jujur, istighfar akan menyebabkan kita semangat. Ya, bahkan kata siapa? Kata Imam As-Sinkiti, ya, beliau mengatakan saya lupa kata-katanya. Kata beliau, siapa yang lemah, ya, siapa yang lemah maka akan yang Ramadan nanti kalau banyak orang banyak istighfar maka yang lemah akan dikuatkan. Ini kurang lebih saya baca seperti ini. Kemudian siapa yang sakit akan disembuhkan. Bahkan kata Ibnu Katsir, ya, Allah akan jaga jiwa dan raganya. Nah, ini supaya kita apa tadi semangat. Maka ini kita mau Ramadan nih. Berapa hari lagi ya? 17 hari lagi mungkin. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Yuk kuatkan keinginanmu. Ya, semangat. Gimana supaya semangat Pak Ustadz? Banyak istighfar, banyak tobat. Tapi kata Syekh bin Baz, tobat yang jujur. Supaya semangat. Ingat belum tentu ketemu Ramadan tahun depan. Ingat, mudah-mudahan kalau ini jadi Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan jadi Ramadan yang terbaik. Tapi kalau ternyata masih hidup lagi, semoga ini jadi tabungan. Ya, perbanyak berangan-angan positif. Angan-angan yang dianjurkan untuk mengisi Ramadan ini. Ramadan ini butuh semangat, bukan letoy. Lemes banget Ramadan. Kenapa Bu? Lemes amat? Ya, kita lihat Nabi perang Badar Ramadan, Masya Allah. Ya. Jadi ayo semuanya semangat. Ya, maka banyak orang buang-buang waktu karena lemes, letoy. Ya, sebenarnya nggak letoy, nggak punya semangat. Ada bapak-bapak ya, lagi di Cengkareng didorong. Di pesawat juga susah duduknya. Tapi begitu sampai Madinah, semangat dia. Bisa jalan deh. Pas tawaf bisa jalan. Sampai tawafnya, ya mungkin sehari bisa 2 atau 3 kali. Sampai yang sehat aja mungkin ya kalah sama dia. Kenapa? Semangat. Ya, maka butuh kita semangat ini. Ya, teteh dikejar anjing bisa lompat tuh ke 3 meter. Apa punya semangat? Ya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, siapa saja yang menghabiskan masa mudanya dalam kemalasan dan tenggelam pada berbagai kesenangan, maka dia akan mendapati kenikmatan jasmani dari hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkannya. Terlebih lagi apabila dia seorang yang kaya dan tampan. Akan tetapi kesenangan tersebut pasti berakhir.
Kenikmatan itu pasti sirna. Saat akalnya telah sempurna, pemahamannya telah kuat, cara berpikirnya telah matang, sebelumnya dia tidak mengetahui segala kepahitan akibat penyanyian waktu. Seperti menyesal karena tidak bermaksiat, telah bermaksiat. Ya banyak orang kan nyesal sekarang tuh. Aduh, kenapa gue dulu begini, kenapa dulu gitu. Makanya saya suka nyaranin sama anak muda begini. Lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Waduh, ya tapi ya anak-anak ya susah kan. Masa muda, SMP, SMA, kuliah, ya katanya masih main-main. Ya. Banyak di usia-usia tua nyesel. Coba Vina, banyak gak penyesalan masa muda? Oh, bererot, Ustaz. Bererot, kalau bisa di list panjang banget. Saya juga sama. Ya, nyesel. Kenapa? Nyia-nyiain waktu, nyesel banyak maksiat, sedih karena telah menghabiskan umurnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Serta bersusah hati karena telah menggunakan hartanya tidak pada tempatnya. Maka orang seperti itu tidak memperoleh ketenangan, kemenangan, keberuntungan apapun dari semua itu. Maka banyak orang-orang di masa tua begini nyesel. Kenapa? Puasa zaman dulu nggak dibayar, dulu nggak? Aduh, Pak Ustadz, banyak banget kalau saya harus mengkode puasa saya, Pak Ustadz. Puasa dulu, head, 7 hari, kagak dibayar-bayar 10 tahun, yang 70 tahun, 70 puasa. Ya, berapa banyak sekarang ibu-ibu yang menyesali keberadaan ibu. Ya Allah, kenapa saya? Maka jangan sampai anak kita sama kayak kita. Harus lebih baik. Jangan ngomong begini sama anaknya. Kamu kayak mami deh dulu. Jangan. Emang mami kenapa? Sesat kayak kamu. Ya, anak kita harus lebih baik. Lebih soleh. Ya, lebih baik. Pokoknya lebih daripada kita dalam kebaikan. Ya, nah ini poin yang ketiga. Kenapa orang banyak membuang-buang waktu? Karena lemahnya keinginan dan tidak punya semangat. Maka Nabi menyuruh kita apa? Menyuruh kita untuk apa? Ya, untuk bekerja, ya, untuk mencari melakukan hal-hal yang manfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat dalam melaksanakan yang bermanfaat. Nomor 4. Lanjut. Ada contoh yang tidak baik dari orang lain. Contoh yang bisa ditiru oleh seorang anak dari bapak atau kakek atau sepupu atau lainnya, sehingga anak tersebut terbiasa membuang-buang waktu. Jika bapak atau ibunya suka menonton televisi, maka anaknya pun akan suka ikut menonton televisi. Jadi anak itu kan copy paste orang tua. Hati-hati ya. Jangan sampai bapak, ibu udah capek ngurusin anak-anak, capek nyari nafkah buat mereka, capek juga di akhirat nanti kita. Kenapa capek di akhirat ya? Membiarkan anaknya maksiat. Ya, mencontoh dari tabiat-tabiat kita yang buruk. Anaknya tidak dilarang dalam melakukan hal-hal yang buruk, tidak disuruh. Hati-hati, wahai para ayah, wahai para ibu. Capek dirimu di dunia mengurus mereka. Capek dirimu mencari nafkah untuk mereka. Tapi ternyata kau tambah capekmu di akhirat. Dengan sebab apa? Kau tidak melarang mereka dalam kemaksiatan. Maka hati-hati contoh-contoh buruk yang ada pada dirimu diikuti oleh anak-anak. Ya gimana pun seseorang pasti ada contoh-contoh buruknya. Ya saya pernah bilang sama anak saya, kalau ada contoh yang jelek dari ayah jangan diikutin ya. Ya nggak boleh tuh kayak begitu tuh. Ya ayah belum bisa ngilangin tuh. Ya. Taib, maka mudah-mudahan ketika dirimu sudah hijrah, maka contohkan contoh-contoh yang baik dan katakan kepada anakmu. Karena gini Bu, ada ibu-ibu yang mungkin hijrah sekarang. Terus anaknya hijrahnya mungkin usia 45. Tapi dia sudah punya anak Bu, di usia dia 25 misalnya.
Terus anak dia melihat bagaimana ibunya dulu gaul, nggak pakai hijab dan lain sebagainya. Pasti tantangannya beda dong teh ya nantinya. Iya, Ustaz. Ya pasti anaknya bilang, mami nyuruh aku pakai hijab. Tuh foto mami itu kagak berhijab itu. Ya, jadi pernah ada ibu-ibu begitu sama pulang umrah baru sampai Jeddah. Anaknya udah buka hijab. Lalu maminya bilang saya, Pak Ustadz, ya anak saya itu gitulah, kasih isyarat sama saya. Apa anaknya? Ih, mami aja pakai hijab usia sekian. Ya, masa aku sekarang udah pakai hijab? Ya ibunya cuma bisa diem doang. Tapi ada ibu-ibu yang bagus jawab begini. Kalau mami tahu kewajiban hijab seusia kamu, mami akan pakai. Tapi masalahnya mami belum tahu dulu. Ya, yang bilang sama anak, mami belum punya ilmu, nah. Maka kamu nggak boleh kayak mami. Kamu harus lebih baik. Ya. Nah ini ya, bisa jadi orang buang-buang waktu karena ada contohnya. Dari siapa? Nggak usah jauh-jauh, dari bapak mamanya. Anak kan cuma copy paste doang biasanya. Ya, maka ketika lihat ibunya nonton drakor, baik. Siap-siap. Biasanya sih efeknya bisa dua teh. Anaknya demen sama kayak emaknya atau benci banget kayak emaknya. Betul. Ya, iya. Kayak bapaknya perokok, anaknya benci sama rokok atau jadi perokok. Maka hati-hati. Contoh-contoh yang buruk yang kita lakukan nih sekarang, ya, yang sudah hijrah, katakan sama anaknya. Mami punya kebiasaan buruk ini. Jangan diikutin ya. Ya, mami berusaha berubah, insya Allah. Kamu ingetin ya, bantuin mami. Lanjut yang kelima. 5. Pendidikan yang salah sejak kecil, yaitu dengan tidak membiasakan kepada anak untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sejak kecil. Maka ketika dewasa, dia tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Baik, ya, yuk bareng-bareng deh kita mulai lagi lembaran keluarga ini. Ya, mungkin ada yang sudah anaknya dewasa, baru hijrah. Nggak ada kata terlambat. Anda bisa berdakwah dengan cara akhlak yang baik di depan dia. Ya, kalau mami berubah sih, iya mami pengen jadi lebih baik. Banyak kesalahan-kesalahan mami seusia kamu dulu. Oke, mudah-mudahan kamu nggak usah ngikutin mami yang salah dulu ya. Karena banyak ibu-ibu yang mungkin ya tadi masih melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan anaknya ngelihat gitu lah. Ya, anaknya melihat bagaimana ibunya melakukan kemaksiatan. Taib. Maka pendidikan yang salah sejak kecil ini harus diapain? Harus dikasih tahu ke anak dan usahakan merubah. Ya, merubah sebisa kita sambil mendoakan anak kita mudah-mudahan terus dalam hidayah. Kemudian nomor 6, tidak tahu bagaimana cara mengatur waktu. Ada orang yang ingin sekali agar waktunya bermanfaat, tapi tidak tahu bagaimana mengatur waktunya. Ini waktunya jadi terbuang dengan sia-sia tanpa manfaat. Ya tentunya belajar buku ini. Buku ini bagus, dikasih ke anak-anak muda, ya, dikasih ke siapa aja bagus sih. Soalnya bersifat global, ya, karena judulnya juga buku ini kan, ya, waktumu dihabiskan untuk apa. Kemudian yang ke-7, cinta dunia. Ya, banyak manusia terlalaikan sehingga banyak waktu terbuang sia-sia untuk mengejar dunia. Ya, jadi intinya kerja ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Jangan sampai gara-gara kerja akhirnya banyak waktu yang terbuang untuk kerja tapi nggak bisa banyak waktu terbuang, nggak bisa menuntut ilmu. Ya, banyak waktu terbuang, akhirnya kadang-kadang mau bikin waktu pengajian tuh susah teh. Ya, buat bapak-bapak. Kalau buat ibu-ibu gampang ya. Buat bapak-bapak tuh susah. Sampai kalau ada hari 8, pakai hari ke-8. Kan harinya cuma 7.
Sabtu ditawarin hari kerja nggak bisa. Nah, ini ditawarin weekend dong. Sabtu, wah berapa yang bisa? Yang golep, yang ini, itu, dan lain sebagainya. Ahad, cara keluarga katanya. Jadi susah banget orang sibuk. Sebenarnya waktu itu kan tinggal dia mau. Jadi bukan nggak ada waktu, karena dia memang nggak perhatian sama apa yang menjadi target akhirat. Kalau dia perhatian pasti cari kok waktunya. Saya yakin ibu-ibu semua sibuk semuanya. Sibuk ngurusin anak, sibuk beberes, sibuk ini, sibuk itu. Tapi semuanya berusaha menyempatkan waktunya. Sampai ada ibu-ibu yang kajian Zoom sambil beresin taman. Sampai ibu itu bilang begini sama saya, ini taman-taman saya jadi saksi kajian Ustadz. Ya. Ada ibu-ibu yang mungkin sambil nyetir, dengerin kajian begini. Kalau mau pasti bisa. Kalau semangat pasti bisa. Jadi bukan nggak ada waktu. Anda tidak perhatian terhadap urusan itu. Jadi merasa nggak ada waktu. Ya. Nah, ini tentang dunia ini pasti udah ngerti lah. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan pecinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Kesedihan yang terus-menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Ingat, bukan berarti kita nggak kerja harus atau nyari nafkah. Tapi jangan sampai kerja melalaikan dari akhirat. Jangan sampai mencari dunia membuat tambah jauh dari akhirat. Ya. Taib ini insya Allah gampang sih tentang dunia semuanya. Ya. Banyak dibahasnya. Nah, ini yang penting nih Teh. Jika seorang mencari nafkah, maka secukupnya jangan sampai mengorbankan banyak waktu hanya untuk mencari nafkah. Sehingga lupa akan kewajiban mencari bekal untuk akhirat. Maka kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang kita punya sebagai modal. Jika kita gunakan dengan baik, maka kita akan beruntung. Tapi jika kita gunakan dengan tidak baik, maka kita akan merugi. Jangan sibukkan dengan dagang, kerja, tugas, lembur, kunjungan, rapat, ngobrol, main, jalan-jalan lain. Sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua kembali kepada bagaimana dia menggunakannya. Ya, silakan pakai dunia semampunya, akan tetapi jangan sampai dunia membuat kita jauh dari akhirat. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Kalau kita simpulkan, sebab-sebab buang waktu itu karena lemahnya iman, sehingga menyebabkan menturutkan hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kemudian kenapa orang buang-buang waktu, tidak tahu tentang pentingnya waktu, padahal mayit sangat membutuhkan waktu. Kemudian lemahnya keinginan, tidak punya semangat, letoy orangnya, emang nggak ada himmah, ya malas, ya maka apa sih bilangnya, orang malas itu istirahat sebelum waktunya. Ya. Kemudian ada contoh yang tidak baik dari orang lain, ya mungkin dia lihat orang tuanya, ya maka ini dia nyontoh pendidikan yang salah sejak kecil, nggak tahu bagaimana cara mengatur waktu, kemudian cinta dunia. Semoga bermanfaat. Tapi pada pertanyaan Teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Sekarang kita masuk tanya jawab. Ini ada 2 sisa pertanyaan dari kajian lalu, Ustaz. Boleh. Ustaz Agus, apakah sutra juga diharamkan seperti halnya musik, khamr, dan zina menurut hadis yang telah dibacakan oleh Ustaz tadi? Iya, kan ada 4 ya yang akan istilahnya umatku akan menghalalkan, akan ada umatku yang menghalalkan sutra, musik, kemudian apa tadi, khamar, satu lagi zina. Itu hadisnya satu paket ya, satu paket. Ya. Lanjut. Dan yang kedua, jika kita melakukan hal-hal yang telah disebutkan Ustadz sebagai kunci-kunci rizki, apakah rizki kita akan bertambah? Bukankah rizki telah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, rizki itu kalau bentuknya
bentuknya dulu ya. Bentuknya rezeki itu tidak apa sih teh, tidak hanya berbentuk harta saja ya, banyak sekali bentuk-bentuk rezeki. Akan tetapi kalau dilihat bahwa ada hal-hal yang memang kita disuruh ya, jadi kayak umur teh, umur udah ditentuin belum? Udah Ustaz. Udah dong, tapi kenapa kita disuruh silaturahim? Ya kan? Ya, silaturahim itu apa keutamanya? Utamanya apa? Silaturahim itu? Bukannya memperpanjang umur. Kan gitulah. Katanya rizki, katanya umur sudah diapain tadi? Sudah ditetapkan gitu ya. Tapi kenapa kok kita disuruh silaturahim supaya nambah umurnya? Maka ulama ada yang bilang maksudnya bukan nambah umur tapi berkah umurnya. Tapi ada yang bilang memang nambah umurnya. Maksudnya apa? Kan udah ditentuin umur. Nah, maka ada penjelasan ulama begini teh. Umur itu ada dua. Umur yang diketahui oleh malaikat dan umur yang diketahui oleh Allah. Malaikat mungkin tahu umur kita cuma berapa nih, 50 misalnya ya. Tapi karena kita rajin apa tadi? Silaturahim, maka Allah tambah umur kita tanpa sepengetahuan malaikat. Jadi akhirnya nambah umurnya. Nah, itu ada pembahasan seperti itu. Ya, jadi tapi ada yang berpendapat bukan nambah umurnya, tapi apa tadi teh? Berkah umurnya. Ya, berkah umurnya. Maksudnya apa bertambah kebaikan? Cuman penafsiran ulama ada dua tadi. Umur itu ada yang diketahui oleh malaikat, ada yang diketahui oleh Allah. Nah, ketika kita melakukan silaturahim yang disuruh oleh Nabi SAW, maka umur kita akan bertambah. Bertambah angkanya benar. Ya, Allah menambah tanpa sepengetahuan malaikat. Hak Allah bukan teh? Iya. Hak Allah dong. Gitu. Sama kayak rezeki ya. Contoh misalnya ya. Ada satu rezeki itu sudah dijamin ya. Hud ayat 6. Nah, ini ada macam-macam jenis rezeki. Nah, yang pertama tentunya rezeki udah dijamin yakin. Yang kedua ada rezeki karena usaha. Ya, An-Najm 39 karena usaha. Ada lagi rezeki karena bersyukur, betul? Lain syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur mesti akan kami tambah. Iya kan? Makanya kalau bersyukur dapat tambahan. Kemudian ada lagi rezeki yang tak terduga teh. Itu At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada lagi rezeki karena istighfar teh. Dalilnya surat Nuh ayat 10 sampai 11. Ada lagi rezeki karena menikah. Nikah itu ya in yakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Ketika kamu miskin, jika kamu miskin maka Allah akan berikan kecukupan dengan karunia-Nya. Jadi rezeki karena apa tadi teh? Nikah. Ada lagi rezeki karena anak, betul? Betul, Ustaz. Ada lagi rezeki karena sedekah. Itu kalau karena anak surat Al-Isra 31. Ada lagi rezeki karena sedekah. Ya, Al-Baqarah 245. Ya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan. Kemudian ada lagi rezeki berupa hujan. Jadi Al-Waqiah 82. Jadi tugas kita gimana Pak Ustaz? Kerjain aja semuanya gitu. Kalau ternyata nambah, alhamdulillah. Kalau nggak nambah, yang penting berkah. Itu ya. Sama kayak umur, udah ditentuin. Tapi kita disuruh silaturahim, kerjain aja gitu loh. Ya, nambah ternyata angkanya alhamdulillah, nggak nambah yang penting berkah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, di mall menjelang perayaan hari besar seperti Natal dan Imlek selalu ada musiknya. Sedangkan saya berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket yang terletak di dalam mall itu. Sudah berusaha datang pas nyaris jam tutup pun masih ada musiknya. Adakah hukumnya mendengarkan musik yang tidak sengaja seperti ini? Ya, pakai Walkman atau pakai kayak saya gini nih. Ya, saya kayak gini teh, saya punya alat ya. Itu bisa ngedengerin semua sekeliling saya yang jauh-jauh sampai radius berapa ya? Radius mungkin 50 meter bisa kedengeran di saya segini. Ya, bahkan bisa dihilangin semuanya. Sekarang udah canggih-canggih kan sistem itu.
Jadi Anda bisa pakai Walkman, bisa pakai headset, ya, dengerin murotal sambil belanja. Ya, itu aja sih saran saya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda nih menikmati atau nggak sengaja gitu loh. Kan beda itu ya. Iya. Kalau menikmati itu kan goyang-goyang tangannya, ya minimal mulut komat kamit ya. Nah, itu maka niatkan Anda tidak menikmati ya. Ya kalau ada cari yang nggak ada, ya agak susah ya cari yang nggak ada kayak musiknya. Tapi yang penting coba diusahakan pakai headset atau Anda cuek aja ya, cuek aja. Cuek aja, yang penting Anda tidak menikmati. Gitu aja sih. Lanjut. Sekarang saya ke kolom chat. Izin bertanya Ustadz, ada kasus seperti ini. Ada kewajiban seorang pekerja untuk presensi mobile. Presensi tersebut dapat valid jika orang tersebut berada di zona kantor tersebut. Tapi dikarenakan suatu hal dia tidak bisa datang ke kantornya, tapi orang tersebut tetap melaksanakan tugasnya walaupun jarak jauh. Presensi itu apa sih? Presentasi. Presensi itu kayak ini kali ya, kehadiran gitu ya Ustaz. Kehadiran Ustaz. Terus? Lalu karena kecanggihan teknologi, dia dapat mengakali kehadirannya lewat sistem teknologi. Jadi hasilnya kehadirannya tersebut dianggap valid walaupun orangnya tidak ada di lokasi kantor. Nah, pertanyaannya, apakah ini termasuk lemah iman dan memperturutkan hawa nafsu demi untuk memenuhi kewajiban? Dan apakah honor kehadiran yang didapatkan menjadi haram? Oh, jadi dia itu ada di tempat lain, tapi kayak absen jarak jauh gitu, Ustaz. Absen jarak jauh. Ya kalau memang absen jarak jauhnya dia harus di tempat emang. Kalau absen biasanya kan harus di tempat, Ustaz. Kalau memang dia tidak di tempat, tapi urusan kantor kan nggak apa-apa kan? Titip absen, Ustaz. Kalau ya misalnya dia titip absen, tapi dia memang lagi ngurusin urusan kantor dia, nggak apa-apa dong. Ya misalnya titip absen ya, saya lagi ngurusin kerjaan yang memang urusan kantor, bukan urusan dia. Maka itu insya Allah boleh. Yang penting dia nggak apa sih, nggak korupsi waktu ya, dan memang itu kan waktunya kantor ini dilakukan buat kantor. Tapi kalau misalnya dia ngakalin ya supaya dia dapat, ini maksud daripada korupsi waktu tentunya. Masalah hartanya wallahu alam ya, ya mungkin didiskusikan lagi. Intinya ada hal-hal yang memang jadi syubhat ya, jadi syubhat. Dia ngaku izin, ngaku ada hadir, padahal dia nggak hadir. Nah maka itu kan bohong berarti. Aduh, ada tikus di kantor saya. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, mohon tausiahnya. 1. Salat tasbih adakah dalilnya? 2. Perempuan tidak wajib sholat di masjid, tetapi di rumah saja. Pertanyaannya, apakah derajat 25 itu bisa didapatkan jika sholat dilakukan di rumah? Dapat. Ya Nabi yang bilang memang lebih baik perempuan di rumah. Dapat untuk perempuan di rumah. Kemudian apa tadi? Yang pertama? Adakah dalil sholat tasbih? Ada dalil sholat tasbih, cuman tidak ditentukan waktunya. Seperti malam nisfu Sya'ban, nggak ada dalil sholat tasbih nisfu Sya'ban gitu ya. Jadi intinya sholat tasbih itu boleh kapan saja ya dilakukan, bebas ya. Nggak harus malam, bisa siang, bisa kapan, yang penting bukan di waktu terlarang. Akan tetapi sekarang ada orang menentukan malam nisfu Sya'ban dengan sholat tasbih, nah itu nggak ada dalilnya. Ya, ulama memang berbeda pendapat tentang dalil nisfu Sya'ban, yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan. Tapi kalau Syekh Albani menyatakan hasan. Ya, hasan. Jadi boleh saja, akan tetapi tidak ditentukan waktunya. Berarti kapan aja. Lanjut. Ini ada 2 pertanyaan, saya jadikan satu karena membahas yang sama. Izin bertanya, Ustadz, apakah mendengarkan musik termasuk menyia-nyiakan waktu? Dan bagaimana mengubah seorang yang suka membuang-buang waktu? Yang satu lagi berkenaan dengan musik, mau tanya apakah karaoke di rumah sendiri juga haram, Ustadz? Iyalah, kan itu karaoke kan ada musiknya kan? Emang ada karaoke yang tanpa musik? Dan karaoke pas itu yang bersuara, musik yang jalan kan gitu.
ya. Ya, jadi nggak boleh karaoke. Ya, kemudian yang kedua, cara buang waktu kan tadi udah dikasih tahu ya. Kenapa cara-caranya supaya solusinya kan udah kasih tahu tadi ya. Cara-caranya kenapa orang bisa buang-buang waktu kan, makanya bagus sih punya bukunya ya, punya bukunya. Jadi dikasih tahu kenapa orang kenapa orang buang waktu ya karena lemah iman gitu ya. Dan tadi yang sudah dibahas di awal, mungkin bisa dilihat videonya dari awal lagi kali Teh. Ya. Lanjut. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya kalau tahlil yang meninggal nggak boleh datang ya? Dengan ada yasinan. Apa jika kita nggak ikut yasinan? Gimana nih? Bedain kalau takziah ya. Kalau takziah itu kan kita mengunjungi orang yang kena musibah ya. Dan takziah itu kan memotivasi kan. Ya, motivasi, kita bawa makanan itu bagus. Tapi kalau istilahnya tahlil itu kan baca la ilaha illallah, ya boleh baca la ilaha. Cuman kalau di Indonesia kan ada yang namanya tahlilan. Tahlilan ini kan artinya dia membaca ini itu dan lain-lain, itu kan untuk mayit. Setahu saya 4 mazhab ya tidak ada yang melakukannya. Ya 4 mazhab tidak ada yang melakukannya. Jadi yang bagus buat yang ditinggalkan oleh mayit ya bagusnya banyak doa, banyak sedekah ya. Kemudian lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh mayit ya, diteruskan, jalankan wasiatnya, itu yang paling bagus. Habis? Ada satu lagi, 2 lagi Ustadz. Masih bisa? Lanjut. Ya, saya ada rapat. Lanjut. Iya. 2 terakhir Ustadz. Ustadz, sekarang lagi viral amalan nisfu Sya'ban. Nggak ada. Ya, nggak ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban. Jadi mau awal, mau akhir, mau tengah, silakan lakukan ibadah di bulan Sya'ban. Jadi nggak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban, nggak ada. Jadi Anda ibadah itu bukan di nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban. Bahkan mulainya dari Rajab. Rajab itu ya banyakin ibadah. Kayak orang nyiram, kayak orang nanam. Sya'ban kayak orang nyiram. Ramadan panen. Jadi bukan di tengah-tengah bulan Sya'ban kita ibadah tuh. Semua hari Sya'ban kita ibadah. Tujuannya apa? Membiasakan diri menuju Ramadan. Tujuannya membiasakan jiwa raga ini menuju Ramadan. Biar nanti Ramadan nggak kaget. Jadi nggak ada amalan khusus di Sya'ban. Kalaupun ada yang diriwayatkan amalan nisfu Sya'ban itu 2 Teh. Bertauhid dan jangan bermusuhan. Itu aja sih yang saya tahu. Ya, jadi bagus di malam nisfu Sya'ban itu bertauhid kepada Allah dan jangan bermusuhan. Itu yang ada hadis secara khususnya. Ya. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Ini saya ketinggalan dari kajian lalu, Ustadz. Ustadz Nih. Assalamualaikum tadi udah dijawab, mungkin belum ini. Sudah. Apakah ada sholat nisfu Sya'ban? Nggak ada sholat nisfu Sya'ban. Jadi kalau mau sholat tasbih apa? Kapan aja, silakan di mana aja, kapan aja. Nggak ada sholat nisfu Sya'ban, nggak ada. Ya, kalau ada berapa rakaat nggak ada, ya nggak ada sholat nisfu Sya'ban. Jadi Anda silakan beribadah di awal, tengah, akhir, pokoknya sebulan nisfu Sya'ban, sebulan Sya'ban ini ibadah semuanya. Ya nggak ada pengkhususan. Terus? Yang ini yang terakhir Ustadz, janji. Ustadz, jika pekerjaan mengharuskan untuk begadang, apakah boleh ini dengan materi yang kemarin Ustadz soalnya? Maksudnya begadang karena apa? Karena pekerjaan misalnya jaga malam di rumah sakit. Atau boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan hilangin sholat subuh gitu aja sih. Ya, jadi begadang itu nggak boleh sebenarnya. Sampai menuntut ilmu pun nggak boleh begadang. Supaya nanti kecuali darurat, nemenin suami, ya ngobrol, ngurusin orang tua, ya. Jadi tujuan dan begadang secara kesehatan aja nggak boleh gitu.
Tapi kalau memang ada kerjaan-kerjaan, ya dia mungkin harus jaga malam, jaga orang tua di rumah sakit, ya boleh-boleh saja selama dia memang dibutuhkan dan tidak meninggalkan kewajiban, ya. Ya, ya, sudah selesai. Baik, Apa boleh? mudah-mudahan dimudahkan semuanya untuk bisa memaksimalkan diri ya menjelang Ramadan. Ingat, bukan ibadah hanya di bulan Sya'ban, tapi di semua bulan Sya'ban ini bagus beribadah. Dan semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk memaksimalkan insya Allah. Hati-hati, buang-buang waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memaksimalkan waktu. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan kajian hari ini Ustadz. Semoga kita semua bisa memetik manfaat, merenungkan, dan bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Semoga Ustadz tetap diberikan kesehatan dan kemampuan dari Allah untuk tetap berdakwah. Amin. Jazakumullah khair, barakallahu fiik atas partisipasi jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian yang akan datang. Dan apabila Anda ingin mendengarkan kembali kajian hari ini atau kajian-kajian kami yang telah lalu, Anda dapat mengaksesnya lewat YouTube. Sedangkan info tentang kajian sunnah kami posting pada laman Facebook, Instagram, dan Telegram kami, Majelis Taklim Overseas Mengaji. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kajian pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.